Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kekasih Tuhan. Pada sore hari ini kita kembali datang kepada Dia di dalam ibadah. Dia yang sudah memberkati hidup kita. Dia yang sudah memberikan kekuatan, kesehatan dalam hidup kita. Dia yang sudah berkorban untuk kita semua. Sungguh luar biasa kasih-Nya atas hidup kita. Mari kita akan merasakan kasih-Nya, karyanya yang lebih luar biasa lagi dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita datang kepada Dia di dalam ibadah di sore hari ini. Mari kita rasakan kasih-Nya. Kita bersama datang kepada Dia di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kasih kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan atas hidup kami. Karya-Mu begitu besar, karya-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Engkau yang sudah menyelamatkan hidup kami Tuhan. Dan pada sore hari ini kembali Engkau berikan kami waktu untuk datang kepadamu. Untuk kami datang di dalam ibadah. Untuk kami memuji mempermuliakan nama-Mu. Untuk kami mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau nyatakan berkat-Mu atas hidup kami. Sidang jemaat-Mu Ebenezer Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memimpin ibadah kami. Engkau mengurapi kami dari awal sampai selesainya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Kami naikkan syukur kami hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk kembali, kita akan naikkan pujian kita kepada Dia. Kasih yang terindah. Karya yang terbesar dalam hidup kita. Pengorbanan Dia untuk hidup kita. Mari kita akan muliakan Dia di dalam pujian. Katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia.
dan ku hargai. Yesus Engkau bukanku karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukanku yang ku miliki dan ku hargai. Ku hargai. Yesus Engkau sekali lagi yang ku miliki dan ku hargai. Haleluya. Dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dia yang sudah memberikan kita karyanya dalam hidup kita, penebusannya atas hidup kita sungguh luar biasa. Mari kita merasakan kasih-Nya, kita merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Rasakan berkat Allah. Mari bersama-sama kita bersuka cita meninggikan Dia. Kita merasakan berkat Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Bersama katakan, ku rasakan berkat Allah hingga hatiku penuh sukacita. Kasih Allah dinyatakan dalam firman pengajar. Rasakan berkat Allah. Ku rasakan berkat Allah hingga hatiku penuh sukacita. Kasih Allah dinyatakan dalam firman pengajaran. Sekarang buka hatimu. Persiapkan dirimu, terima pengajarannya sekarang. Yesus mempelai surga, agungkanlah namanya. Puji glory, haleluya. Ku rasakan berkat Allah. Amin. Haleluya. Hingga hatiku penuh sukacita. Kasih Allah dinyatakan dalam firman pengajar. Ku rasakan berkat Allah. Ku rasakan berkat Allah hingga hatiku penuh sukacita. Kasih Allah dinyatakan dalam firman pengajaran. Sekarang
buka hatimu. Sekarang buka hatimu, persiapkan dirimu, terima pengajarannya sekarang. Yesus mempelai surga, agungkanlah namanya, puji glory, haleluya. Sekarang buka hatimu. Sekarang buka hatimu, persiapkan dirimu, terima pengajarannya sekarang. Yesus mempelai surga, agungkanlah namanya, puji glory, haleluya. Yesus mempelai surga. Yesus mempelai surga, agungkanlah namanya, puji glory. Sekali lagi, Yesus mempelai surga. Yesus mempelai surga, agungkanlah namanya, puji glory, haleluya. Haleluya. Puji glory, hanya hormat dan kemuliaan buat Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia yang sudah memberikan segalanya buat hidup kita. Mari bersama-sama kita untuk mempersiapkan hidup kita, untuk mempersiapkan hati kita, untuk kita mendengarkan firman Tuhan, untuk kita menerima firman Tuhan. Tangan kananmu Tuhan yang kurasakan. Haleluya. Bersama kita akan persiapkan hati kita. Hanya dekatmu kurasa tenang. Hanya dekatmu ku rasa tenang, sebab Kaulah harapanku. Ku bangga sebagai pempunyaanmu, sebagai mempelai perempuanmu. Selalu kau memberi, Selalu kau memberi kepuasan buatku, dengan air hidupmu. Ku rasa damai, bersukacita di dalammu ya Yesus. Tangan kananmu Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatanmu, semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. hanya dekatmu Tuhan, hidup kami merasa tenang. Hanya dekatmu ku rasa tenang, sebab Kaulah harapanku. Ku bangga sebagai kepunyaanmu, sebagai mempelai perempuanmu. Selalu kau memberi, Selalu kau memberi kepuasan buatku, dengan air hidupmu. Ku rasa damai, ku sukacita di dalammu ya Yesus. Tangan kananmu Tuhan yang menopangku,
Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sedang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satu di dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu sore malam hari dengan satu ucapan syukur Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan kekuatan, kesehatan, pemeliharaan, perlindungan bagi kami Tuhan di hari-hari ini Tuhan. Sehingga pada kesempatan sore malam hari ini kembali kami boleh ada di dalam ibadah secara online Tuhan. Tapi biarlah tidak mengurangi makna ibadah kami kepada Engkau Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni kekurangan kelemahan yang masih ada pada kami. Sehingga kami layak Bapa ada dalam ibadah ini Tuhan. Dan bahkan setelah kami mendengarkan firman-Mu untuk menguji dalam kehidupan kami ini. Kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Itulah satu kemurahan pada kesempatan sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau akan mengurapi setiap kami hamba-hambamu, pelayanmu. Demikian juga seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan kalau masih ada kuasa-kuasa yang masih mengganggu, mempengaruhi, menggoncangkan, membuat bimbang, membuat tidak percaya kepada firman-Mu. Kami undang kuasa nama-Mu untuk mengusirkan setiap kuasa roh yang mau mengganggu. Perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pada sore malam hari ini. Amin. Ya, kita ada pesta rohani. Ada tubuh dan darah Tuhan dalam bentuk perjamuan. Ya, yang sebentar kita juga akan terima. Namun mari kita akan lebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan yang memang kita butuhkan di hari-hari ini untuk memberikan kekuatan kepada kita. Sekalipun kita harus mengalami satu suasana seperti di dalam Taman Getsemani. Ya, Taman Getsemani bicara tempat pemerasan daging. Sekalipun ada penderitaan. Ya, tanpa dosa bersama Yesus. Yesus ada di Taman Getsemani dengan segala beban yang begitu berat. Ya, tetapi penderitaan itu dia harus tanggung. Ya, tapi dia tidak ada salah, tidak ada dosa. Satu-satunya orang yang benar di tengah-tengah kehidupan ya, manusia ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita sudah membahas tentang ini mulai dari kebaktian doa sampai kemarin yaitu ibadah raya. Ya. Jadi Getsemani, ya, di Taman Getsemani Yesus mengalami pemerasan daging. Artinya sengsara daging tanpa dosa ini. Ini demikian juga dalam kehidupan kita di akhir zaman kejatuhan atau kita pengikut-pengikut Yesus juga akan mengalami pemerasan daging. Atau sengsara daging bersama dengan Yesus. Bukan tanpa Yesus, bersama dengan Yesus. Ya. Apa prakteknya? Apa keadaannya itu? Sengsara daging bersama Yesus. Ya. Di akhir zaman kejatuhan akan menghadapi sengsara dalam bentuk yang pertama kebencian tanpa alasan. Yesus saja dibenci, ya. Nah, kebencian tanpa nggak ada alasan apa-apa, ya, kok dibenci. Menghadapi fitnahan, ya, fitnahan ini baik kepada anak-anak Tuhan satu dengan yang lain bisa saling memfitnah kepada para hamba Tuhan. Nah, fitnahan ini juga bukan saja dari luar, tetapi juga dari antara kita. Ada fitnahan. Bahkan menghadapi ketidakadilan ya, di tengah-tengah kehidupan kita ini sebagai orang yang percaya. Dan bahkan penangkapan dan sebagainya. Ini nanti akan dihadapi oleh kejatuhan. Ya,
menghadapi sengsara tadi. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ya, kejadian-kejadian ini ya, yang diperhadapkan kepada Tuhan dalam sengsara daging itu tadi, ya, ini sama dengan masuk dalam praaniaya antikris selama 3,5 tahun. Ya, ini yang harus ya, kita sungguh-sungguh memperhatikan saat-saat ini. Ya. Di dalam masa pra-aniaya antikris 3,5 tahun masih pra. Tapi setelah itu nanti akan masuk masa aniaya antikris selama 3,5 tahun. Antikris berkuasa penuh di sana. Ya. Kalau tidak tahan ya, akan dipenggal kepalanya tapi akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Atau kemungkinan tidak tahan masuk dalam bilangan antikris. Kalau dalam kitab Daniel ada 7 masa dibagi 2. 3,5 masa pertama, masa perayaan antikris, 3,5 tahun kedua. Itulah antikris berkuasa. Jadi mau tidak mau kita juga harus masuk masa pra-aniaya antikris itu. Pra-aniaya antikris nggak bisa ditanggulangi dengan apapun juga. Ya. Kemarin di dalam ibadah doa, nggak bisa ditangguli dengan kepandaian, nggak bisa ditangguli dengan kedudukan, nggak bisa ditangguli dengan kekayaan dan sebagainya. Hanya bisa lewat berjaga-jaga dan berdoa. Ya. Saudara kembali buka catatan yang ada dalam doa. Ya. Dan kita juga sudah mendengar ada 3 tingkatan berjaga dan berdoa. Ini di dalam ya sudah diterangkan dalam ibadah raya tanggal 19 Juli yang lalu ini, yang barusan ini. Ya. Jadi 3 tingkatan berjaga ya dan berdoa. Yang pertama ya, doa yang sudah selalu kita naikkan, yaitu doa yang pasif. Ya. Seperti orang duduk, Tuhan Yesus kepada muridnya 8 murid, duduklah di sini. Ya. Itu doa yang pasif. Ya. Yang hanya ya, memanjatkan doa permohonan atau doa permintaan. Ini tidak salah. Tapi ini baru tingkat awal. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Dan doa permohonan atau doa permintaan sentralnya itu adalah kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan. Nah, saya sampaikan kemarin ibadah ini berbahaya. Karena kalau tidak ada kebutuhan, tidak doa. Ya, tidak berjaga-jaga. Ya, ini saudara, untuk itu harus ditingkatkan ini. Ya, harus ditingkatkan. Ya, yaitu doa yang aktif. Ya, doa yang aktif. Sentralnya ya, doa aktif, doa penyembahan. Sentralnya doa penyembahan, ya, sentralnya pribadi Yesus. Kita menyembah. Kalau doa permintaan tadi kita minta, ya, tetapi doa penyembahan, doa yang menyembah kepada yaitu pribadi Yesus. Ini ya, doa yang aktif dikatakan ini. Ya, jadi doa penyembahan berbeda dengan doa permohonan. Doa penyembahan adalah memberi, bukan meminta. Menyembah, memberi. Bahkan asap dupa yang berbau harum ini. Nanti kalau sudah ya, kita menyembah Tuhan, ya, aktif menyembah Tuhan, memberi, ya, memberi apa proses daging ini dibakar, ada asap berbau harum di hadapan Tuhan, maka abunya itu bagi kita menjadi hujan
berkat. Ya. Jadi sekalipun untuk menyembah Tuhan itu terasa sakit bagi daging ini karena mengalami proses perobakan daging, tapi kita akan menerima hujan berkat, bukan berkat saja, hujan berkat ini. Yang ketiga, tingkatkan seperti Yesus, maju sedikit lalu sujud dan berdoa sendiri. Ini doa imam besar. Doa imam besar, doa yang disertai dengan perobekan daging sepenuh. Sampai pintu tirai terobek menjadi 2. Ini menunjuk pada ruang Maha Suci. Tadi yang tidak aktif, ya, itu menunjuk pada halaman. Yang aktif penyembahan itu adalah ruang suci. Kemudian Yesus maju sendiri. Ya, inilah doa imam besar disertai dengan perobekan daging. Ya, jadi doa kita harus ditingkatkan sampai tingkat kita bisa menyerahkan seluruh kehidupan kita, daging kita kepada Tuhan. Ya, nanti saudara ulang lagi, ya, saudara akan bisa mengingat kembali. Ya. Tapi sekarang kita lanjut, ya, pada malam hari ini, ya, kita akan melihat di dalam ayat yang ke-37, ya, dari Matius 26 ayat yang ke-37. Ya. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ini. Ya. Jadi Yesus membawa Petrus, kedua anak Zebedius beserta Yesus itu. Yesus mengajak Petrus dan 2 anak Zebedius untuk apa? Berjaga-jaga dan berdoa. Ya. Di dalam Markus 10 ayat yang ke-35. Ya. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Anak Zebedius itu Yohanes dan Yakobus tadi. Jadi Petrus, Yohanes, Yakobus. Jadi Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk berjaga-jaga dan berdoa menghadapi situasi Getsemani. Menghadapi suasana penderitaan. Buat kita menghadapi suasana penderitaan tanpa dosa bersama Yesus ini. Dan 3 murid ini juga diajak oleh Yesus ke atas gunung untuk menyembah. Di mana suasana itu, Yesus berubah wajahnya bagaikan sinar matahari, pakaiannya. Sehingga mereka bertiga merasakan satu damai sejahtera, merasakan satu suasana yang begitu enak. Sampai-sampai katakan, aku mau bangun ya kemah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mempelajari lebih jauh tentang 3 pribadi ini. 3 murid ini adalah orang-orang yang menulis surat-surat dalam Alkitab. Petrus, Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Ini yang menulis surat-surat dalam Alkitab. Yakobus menulis surat Yakobus yang menekankan soal iman dan perbuatan iman. Petrus menulis surat 1 dan 2 Petrus yang menekankan soal pengharapan
dan kesucian atau perbuatan pengharapan. Sedang Yohanes menulis surat 1, 2, 3 Yohanes yang menekankan soal kasih dan perbuatan kasih. Jadi Yesus mengajak 3 murid untuk berjaga-jaga dan berdoa untuk apa? Untuk mempertahankan bahkan meningkatkan iman, pengharapan, dan kasih. Di mana saat pra-aniayaan ini yang akan digugurkan. Setan akan mempengaruhi. Untuk mempengaruhi dan lain sebagainya. Supaya iman itu tidak bertingkat pengharapan dan kasih ini. Supaya iman itu, kalau iman gugur, pengharapan kasih juga gugur. Ini yang harus kita pertahankan di akhir zaman ini. Masa pra-aniaya antikris. Perhatikan akal ini. Jangan sampai gugur. Kita lihat tentang iman dan perbuatan iman. Yakobus 2. Yakobus 2 ayat 14, 17 dan 26. Yakobus 2 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada akhirnya adalah mati. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ini saudara dikasih Tuhan. Iman dan perbuatan iman harus ada. Iman tanpa perbuatan iman itu mati. Kalau di dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus itulah firman di dalam urapan Roh Kudus. Kristus itu urapan. Jadi iman dari mendengar firman kita harus meningkat sampai perbuatan iman. Tadi dalam Roma iman yang benar berasal dari mendengar firman Kristus. Firman yang diurapi Roh Kudus. Sama dengan firman yang dibukakan rahasianya lewat ayat menerangkan ayat yang lain atau mendukung ayat. Bukan dengan yang lain-lain. Katanya Mister ada dan sebagainya. Bukan dengan filsafat dan sebagainya. Tapi dibukakan ayat menerangkan ayat. Semua ada dalam Alkitab. Jadi yang didengar itu harus benar. Yaitu firman Kristus. Bukan pengetahuan. Sehingga kita bisa mengerti. Kita bisa percaya sampai kita bisa yakin pada firman. Sehingga firman menjadi iman yang benar di dalam hati. Sesudah punya iman yang benar, iman itu minimal harus dipertahankan supaya iman itu tidak gugur tapi meningkat menjadi perbuatan iman. Tadi dikatakan iman tanpa perbuatan, iman itu sama dengan mati. Saudara dikasih Tuhan, setan itu juga percaya sama Tuhan. Jadi perhatikan, setan juga percaya sama Tuhan. Bahkan setan gemetar menghadapi Tuhan. Di saat-saat setan
menghadapi Yesus. Dia udah gemetar, tahu dan percaya Yesus. Tapi perbuatannya setan itu melawan Tuhan. Sehingga semuanya sia-sia. Ini saudara dikasih Tuhan. Untuk itu kalau kita mengusir setan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus. Karena apa? Yesus sudah mati di atas kayu salib. Musuh sudah berada di bawah kaki termasuk maut. Ini setan percaya Yesus, tapi dia gemetar juga sama Yesus. Tetapi perbuatannya itu melawan Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 20 sampai 21. Yakobus 2, 20, 21. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ini contoh, maka Abraham disebut bapa orang beriman. Abraham adalah contoh kehidupan yang beriman kepada Tuhan dan melakukan perbuatan iman. Diperintahkan oleh Tuhan mempersembahkan anaknya, anak yang satu-satunya yang sudah dijanjikan, dan dari anak ini keturunannya begitu banyak sampai nggak bisa terhitung. Tapi kok sekarang diminta untuk dipersembahkan? Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi Abraham mempersembahkan, mengorbankan Ishak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau perintah Tuhan atau firman Tuhan ini dilogikakan atau pakai logika, maka firman itu akan kehilangan nilai rohaninya. Jelas, kalau pakai logika, Abraham bisa saja menolak untuk mempersembahkan Ishak. Dengan satu alasan, kamu sudah berjanji, Tuhan kau sudah berjanji. Keturunannya begitu banyak, satu sudah diminta untuk dipersembahkan. Bagi kita sekarang, bagi kita, Ishak itu bicara tentang sesuatu yang diidam-idamkan. Menunggu sekian lama, 25 tahun berdoa enggak muncul-muncul. Diidam-idamkan ini. Setelah dibanggakan dan jelas disayangi. Anak yang tunggal yang sudah ditunggu sekian lama. Tetapi Tuhan minta. Jadi kalau pakai logika, Abraham bisa menolak itu. Di sini kita melihat contohnya. Kalau Tuhan meminta, kita harus berikan. Kalau dipertahankan, justru nanti akan kehilangan segala-galanya. Tapi kalau Tuhan yang minta, kalau diserahkan, kita akan mendapatkan. Sesudah Abraham, dia bawa Ishak naik ke atas, ditaruh di atas mezbah. Menyerahkan Ishak. Mau diayunkan pisau. Tuhan katakan stop. Ada korban yang sudah ya. Jadi sesudah Abraham dengan iman melakukan perintah Tuhan, sekalipun kalau dipikir logika itu tidak masuk akal. Tapi Abraham menyerahkan anaknya. Di sini kita melihat Tuhan sanggup menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Amin.
Dan Abraham bertemu Tuhan Yehova Jireh. Ini seringkali kita mau mempertahankan. Ya. Kalau ditantang saudara orang tua, ya, anak sulung diminta oleh Tuhan ya, untuk melayani Tuhan. Untuk full time. Ada yang mengatakan nanti mau makan apa? Biar dulu dah kerja melayani. Tapi kalau itu diminta oleh Tuhan. Ya, sungguh-sungguh diminta Tuhan. Ya. Jangan pakai logika, serahkan. Akan ada Yehova Jireh. Itulah. Jadi iman harus disertai dengan perbuatan iman. Kalau Tuhan minta harus berikan. Nanti akan bertemu dengan Yehova Jireh. Di mana Tuhan sanggup menyediakan yang tidak ada, yang mustahil akan menjadi ada, menjadi mustahil. Sekarang kalau iman itu seperti perbuatan iman, kita meningkat. Pengharapan dan kesucian. Pengharapan dan kesucian. Ini ditulis oleh Petrus. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. 1 Petrus 1 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Artinya kita harus mau mengalami penyucian, pengudusan atau penyucian dalam seluruh hidup kita. Ya. Sehingga kita akan ada pengharapan yang pasti. Ya. Kalau malam ini kita pelajari penyucian, ditinjau dari waktu atau ditinjau dari masanya. Ya. Penyucian ditinjau dari waktu atau masanya. Yang pertama, penyucian masa lalu. Ya. Penyucian masa lalu. Masa lalu kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Penyucian masa lalu ya, yang sudah lewati. Mungkin kita banyak berbuat dosa, kesalahan dan lain sebagainya. Ya. Ini harus disucikan. Ya, proses masa lalu. Proses penyucian masa lalu yaitu kita mau mengaku dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Yang sudah kita katakan. Yang sudah kita pikirkan dalam angan-angan di masa lalu. Serahkan, akui kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Inilah ya, yang harus ada di dalam hidup menikah. Ini. Harus ada penyucian juga. Dan darah Yesus aktif saat menutupi dosa-dosa sampai tidak ada bekas. Bukan menutup-nutupi, tapi menutupi dosa-dosa yang sudah diakui. Baik kepada Tuhan dan kepada sesama. Ya, seperti di tip X, tidak ada bekas. Tetapi kalau dosa diulangi lagi, maka pengampunan itu akan hilang dan maut masih berkuasa.
Jadi kalau kita sudah mengaku diampuni, berbuat dosa lagi, maka pengampunan akan hilang. Sehingga maut berkuasa lagi. Di dalam perjalanan Yesus, berapa kali dia memberikan pengampunan kepada orang-orang berbuat zina dan lain sebagainya, jahat juga sebagainya. Hanya dikatakan apa? Jangan berbuat dosa lagi. Itu selesai. Darah Yesus aktif menutupi dosa. Karena itu darah Yesus juga aktif bukan menutupi saja, tetapi mencabut akar-akar dosa sehingga dosa tidak bisa tumbuh lagi. Artinya kita tidak berbuat dosa lagi. Kalau akarnya dicabut, kita tidak berbuat dosa lagi. Kalau kita ada tanaman rumput, ya, dibabat, rumput tinggi-tinggi dibabat, ya, potong, mungkin potong pakai mesin, sebentar lagi tumbuh lagi rumput itu. Ya, harus dicabut seakar-akarnya. Ya, di tempuran seperti itu, ya, banyak rumput tumbuh. Ya, kalau dibabat tumbuh lagi. Ada obat untuk mematikan akar itu sehingga tidak bertumbuh lagi ini. Ya. Jadi saudara dikasihi Tuhan, dengan jalan seperti inilah kita mengalami penyucian masa lalu dengan tanda kita sudah terlepas dari dosa. Ini penyucian masa lalu lewat mengaku dosa. Ya, sudah diampuni di tip X, tidak berbuat dosa lagi. Yang kedua, penyucian masa now, penyucian masa sekarang, yaitu lewat firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga. Ya, ini dituliskan dalam Ibrani pasal 4. Ayat 12 dan 13. Ibrani pasal 4 ayat 12 dan 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Jadi firman pengajaran benar itu menyucikan hidup kita mulai dari hidup, dari hati, dari pikiran, yang mana hati dan pikiran itu tempat persembunyian dosa. Ya. Kalau dalam Markus pasal 7 itu ada yaitu 12 hal. Kita baca saja ini PA supaya saudara bisa mengerti. Ya. Hati pikiran tempat bersembunyi. Ya. Markus 7, 21, 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. 1, percabulan. 2, pencurian. 3, pembunuhan. 4, perzinahan. 5, keserakahan. 6, kejahatan. 7, kelicikan. 8, hawa nafsu. 9, iri hati. 10, hujat. Dan 11, kesombongan. 12, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya. Orang bebal itu gak bisa dinasihati, keras hati. Ya. Kalau sudah bebal itu puncaknya dari kekerasan hati. Sudah. Dablek sudah. Ya.
Nggak bisa dinasihati. Tetapi kalau hati dan pikiran disucikan, maka seluruh hidup kita juga disucikan. Perkataan, perbuatan disucikan. Sampai satu waktu nanti tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Jadi penyucian masa lalu ya, dengan harus diakui. Kemudian penyucian masa sekarang ya, itu adalah lewat firman pengajaran benar, dengarkan. Setiap kita mendengar firman, di situ kesempatan untuk kita disucikan dari masa sekarang. Di mana kita juga terserandung dengan dosa dan lain sebagainya. Tapi bukan dosa masa lalu yang sudah dihapuskan. Kita masih hidup dalam dunia, dalam daging, masih bisa terserandung. Tapi disucikan lewat firman pengajaran yang benar. Dan yang ketiga, penyucian masa yang akan datang. Penyucian masa yang akan datang. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, mengharapkan kedatangannya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Tadi dikatakan keadaan kita kelak. Ini menunjuk masa akan datang. Jadi proses penyucian masa yang akan datang, yaitu lewat kita mengharapkan kedatangan Yesus kali kedua. Memang tidak ada yang tahu kapan Yesus datang kembali kali yang kedua. Bahkan Yesus sendiri juga tidak tahu. Ayat mengatakan hanya Bapa yang tahu. Itu sebabnya kita harus selalu menjaga kesucian. Tadi sudah disucikan dari firman pengajaran yang benar. Kita selalu menjaga kesucian sampai mencapai kepada kesempurnaan. Kalau kita ingat Yesus, Yesus akan datang kali kedua. Ya, maka kita menjaga, bersiap ya, supaya kita tidak lagi mau untuk berbuat dosa. Menjaga kekudusan, bahkan ditingkatkan. Setiap ada firman mengkoreksi, kita disucikan ini. Sampai ya, kita tidak karena kita mengharapkan ya, bahwa Yesus bukan katanya, tapi sungguh-sungguh Yesus nanti saatnya akan datang kali kedua. Amin. Untuk apa? Untuk menjemput kita. Siapa yang dijemput? Ya kehidupan yang memiliki iman, harap dan nanti kasih. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, mari. Kita harus sekarang mau untuk mengingat bahwa Yesus nanti datang kali kedua. Memang saya pernah sampaikan tahun berapa Yesus mau datang, tapi nggak datang-datang sampai sekarang. Tapi firman nubuat ini jangan ditolak. Ya, karena firman nubuat ini memberitahu apa yang akan datang dan Dia akan datang kali kedua. Yesus mengatakan saat ini ya, dalam Yohanes 14, aku sedang menyediakan tempat bagimu. Di mana? Di surga. Saatnya nanti aku datang untuk menjemput. Kita gak tahu jalannya ke surga. Akan dijemput. Aku akan menjemput. Inilah satu pernyataan dari Dia sendiri. Bahwa sungguh-sungguh saatnya
dia akan datang kali kedua. Kalau kita mau dijemput, kita harus menjaga kehidupan, ya, kesucian, ya, sehingga kita menjaga kekudusan dalam hidup ini terus terkoreksi, Ya, ini, saudara dikasih Tuhan, ya, ini penyucian yang akan datang, ya. Jadi, saudara dikasih Tuhan, penyucian masa lalu, penyucian masa sekarang ini saat kita sedang mengalami banyak hal sampai penyucian yang akan datang. Sehingga kita terus berusaha menjaga hidup dalam kekudusan sampai nanti mencapai kepada kesempurnaan. Ya. Sekarang bicara tentang kasih dan perbuatan kasih tadi. Iman, perbuatan iman. Ya. Pengharapan kesucian. Kasih dan perbuatan kasih. 1 Yohanes 4 ayat 18. Ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kita harus mempertahankan, bahkan meningkatkan kasih sampai mencapai kasih yang sempurna. Lalu bagaimana prakteknya? Prakteknya yang pertama tadi, kasih itu tidak ada lagi ketakutan dan tidak ada kekhawatiran. Kalau tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, ya, yang pertama kita bisa mengutamakan kerajaan surga dan kebenarannya. Artinya setia dan benar di dalam ibadah dan pelayanan kepada Tuhan sesuai dengan firman pengajaran yang benar. Ya. Sehingga kita kalau tidak ada ketakutan, kita bisa mengutamakan perkara-perkara yang rohani tadi. Ya. Sampai kita bisa menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan nanti Tuhanlah yang akan membela kita. Ya, jadi kasih, pertahankan, bahkan tingkatkan, mencapai kasih yang sempurna. Ya, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Tetapi takut akan Tuhan. Nah, ini. Ya. Jadi meningkatkan kasih sampai mencapai kasih yang sempurna. Tidak ada lagi ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi yang kedua adalah takut akan Tuhan. Ya. Amsal 8:13. Amsal 8:13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan. Benci kepada kecongkakan. Benci kepada tingkah laku yang jahat. Dan benci kepada mulut yang penuh tipu muslihat. Jadi ya, tidak ada ketakutan, kekhawatiran. Sehingga bisa mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu. Sampai menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Tetapi takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tadi membenci kejahatan. Ya, sampai membenci tadi dusta ini. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita transparan atau jujur, ada harapan kita bisa suci saatnya sampai kepada sempurna. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya, sehingga mengarah kepada kesempurnaan itu. Ya. Saudara dikasihi Tuhan. Yakobus pasal 3 ayat 2.
Yakobus 3 ayat 2. Ya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Itu kita harus akui. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya. Kasih sempurna itu menghasilkan kesempurnaan. Nah, di sini dikatakan perkataannya tidak bersalah dalam perkataan, itu adalah orang yang sempurna. Ya. Karena dapat mengendalikan seluruh tubuh. Di dalam Yakobus, lidah itu digambarkan seperti kemudi kapal. Ya, kapalnya gede, ya, tapi kemudinya itu kecil. Tetapi kemudi yang kecil ini ya bisa ya, mengarahkan ini. Bisa mengarahkan kapal yang besar ini. Kemana? Ke kiri, ke kanan, dan lurus dan sebagainya ini. Demikian juga lidah ini, perkataan ini. Kaitannya dengan tubuh kita. Tinggal disetir kemana? Ya, lewat perkataan ini. Tapi kalau perkataannya ya tidak ada salah, itu menjadi kesempurnaan. Jadi di hari akhir ini, bahkan di akhir zaman, di mana nanti masuk dalam praaniaya antikris, kita harus tetap menjaga iman, harap, dan kasih kita. Tidak peduli apapun yang kita alami dalam dunia ini, yang penting adalah kita mempertahankan iman, harap, dan kasih. Dan jangan ragukan kasih Allah. Amin. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Kita menghadapi masa sekarang, masa pandemi ini. Menghadapi masa-masa yang sulit ini. Tapi kita harus mempertahankan iman. Lewat mendengar firman Tuhan. Kalau saudara masih bisa ikut ibadah dalam online mendengar firman Tuhan, itu merupakan satu kemurahan. Di mana bisa mendengar firman yang keras, yang tajam itu. Sehingga iman itu semakin kuat. Iman mempertahankan iman sampai iman kuat. Sampai ada perbuatan iman ini. Lalu kalau sudah ada ya, iman perbuatan iman, maka firman Tuhan itu menyucikan kehidupan kita. Di saat saya lewat firman Tuhan, apa yang sedang ada dalam kehidupan kita. Kita disucikan ini. Sehingga ada pengharapan yang pasti. Dan jangan meragukan kasih Allah. Sehingga iman, harap, kasih. Itu yang harus kita pertahankan di masa-masa ini. Jangan sampai itu gugur. Kalau iman, harap, kasih ini nanti kita akan mencapai kepada kesempurnaan. Secara jasmani mungkin kita tidak baik. Tapi kalau kita bisa mempertahankan iman, harap, dan kasih, itu adalah merupakan kasih Allah. Sehingga kalau kita memiliki iman, harap, kasih, memiliki semua itu, hasilnya apa? Hasilnya yang pertama, Markus 5, 35 sampai 37, dan 41 sampai 42. Ya. Markus 5, 35 sampai 37. Ya. Hasil kalau kita memiliki iman, harap, kasih. Ayat 35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka.
dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Ayat 37, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakub. Ini yang selalu diajak ini. Setelah Yesus mengajak 3 orang ini, ayat 41, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Jadi yang boleh masuk itu hanya Petrus, Yohanes, Yakub. Iman, harap dan kasih ini. Seperti yang lalu masuk. Ya, yang diajak cuman ketiga. Ya, dalam doa penyembahan di Taman Getsemani sampai pun menghadapi yaitu keluarga ini. Ya. Saudara dikasihi Tuhan. Ya. Jadi kalau kita memiliki iman, harap dan kasih, kita yang pertama kita akan mengalami kuasa kebangkitan untuk menghadapi anak yang mati. Artinya secara rohani mengalami kuasa kebangkitan, artinya yang mati rohani atau kering rohani, di mana kehidupan mempertahankan dosa sampai pada puncaknya dosa, itu akan dipulihkan menjadi hidup benar dan kembali bergairah. Anak itu setelah bangkit beri makan. Nah, saudara dikasih Tuhan. Ya, kalau kita mengalami kuasa kebangkitan yang kering rohani, mungkin mati rohani, karena masih mempertahankan dosa pada puncaknya dosa, itu nanti akan dipulihkan menjadi hidup yang bergairah. Bergairah apa? Dimulai bergairah saat makan firman pengajaran yang benar. Anak ini setelah dibangkitkan langsung diberi makan. Ada kekuatan. Yang kering diberi makan. Ada kekuatan. Diberikan makan. Firman pengajaran benar memberikan kekuatan ini. Mengalami kuasa kebangkitan. Ya, artinya juga di dalam nikah dan buah nikah yang hancur akan dipulihkan kembali. Ya, jadi mari dalam nikah, jangan sampai iman, harap kasih itu luntur. Kalau iman, harap kasih ada, maka apapun yang terjadi dalam hidup nikah, goncangan-goncangan dengan berbagai macam hal, ada kasih Allah, maka nanti termasuk buah nikah yang mungkin hancur akan dipulihkan kembali. Demikian juga mungkin ada kehidupan nikah yang sedang menuju kehancuran. Oleh karena masih berbuat ini dan itu, masih satu dengan yang lain tidak percaya, satu dengan yang lain masih curiga dengan pasangannya dan lain sebagainya, itu akan membuat kehancuran itu nanti. Tetapi kalau iman ditingkatkan, harap dan kasih, yang lama sudah dibereskan. Yang sekarang dengar firman disucikan, yang akan datang nanti mencapai kepada kesempurnaan. Kalau nikah yang sedang mengalami goncangan, jangan sampai hancur. Jangan mempertahankan keakuannya masing-masing. Kasih Allah kalau ada dalam hidupnya, itu yang menyatukan. Kasih Allah berarti yang satu mau mengaku, yang satu mau mengampuni dan melupakan. Ini saudara dikasih Tuhan. Nanti nikah yang ada goncangan itu tidak akan hancur, tapi dipulihkan kembali dalam satu kesatuan, dalam
kebahagiaan. Ya. Dan kalau mengalami kuasa kebangkitan tadi seperti anak itu artinya masa depan yang mati diganti dengan masa depan yang indah dan berhasil. Amin. Ya. Dan yang keempat, mengalami kuasa kebangkitan artinya kemustahilan dihapuskan menjadi tidak mustahil. Semua diselesaikan oleh Tuhan sesuai kehendaknya Tuhan. Ya. Jadi kalau kita memiliki iman, harap, dan kasih akan mengalami kuasa kebangkitan. Yang kedua, hasil kedua, kita akan dapat memandang wajah Yesus. Akan bisa memandang wajah Yesus. Bukan mengalami kebangkitan saja. Ada gairah karena makan firman terus meningkat. Tetapi juga nanti bisa memandang wajah Yesus. 1 Korintus 13 ayat 12 dan 13. 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal itu. Yaitu iman, harap, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi nanti kita akan bisa memandang wajah Yesus semakin jelas, semakin firman dibukakan. Firman pengajar itu merupakan pribadi Yesus. Semakin firman dibukakan, kita akan bisa semakin jelas melihat Yesus sampai saatnya nanti muka bertemu dengan muka, bisa memandang wajah Yesus. Untuk sekarang artinya memandang wajah Yesus artinya dapat menyembah Tuhan. Bisa percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Bilangan 6, 25, 26. Bilangan 6, 25, 26. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi di saat kita bisa memandang wajah Yesus, di saat kita menyembah kepada Tuhan, maka yang pertama, Tuhan menyinari kita dengan kasih karunia. Untuk apa? Untuk memelihara kehidupan kita secara jasmani, sekalipun kita di tengah dunia yang sulit ini, di mana kita sedang menghadapi masa sulit itu. Saat kita memiliki iman, harap, kasih, kita bisa memandang Yesus, kita bisa menyembah Yesus, dengan sungguh-sungguh. Tadi sudah diajarkan menyembah, doa yang aktif, doa yang aktif, doa penyembahan seperti Taman Getsemani, sehingga nanti saat kita menyembah Tuhan, Tuhan menyinari kita dengan kasih karunia untuk memelihara kehidupan di tengah-tengah dunia yang sulit ini. Dan inilah kalau kita menelusuri firman Tuhan, firman nubuat, semua itu sedang terus digenapi.
Untuk itu kita hanya bisa menyembah kepada Tuhan. Ya, mengharapkan kedatangan Dia kali menyucikan diri, menyembah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan menyari kasih karunia itu. Dan saat menyembah Tuhan, Tuhan juga memberikan sinar damai sejahtera. Untuk apa? Untuk memelihara hidup rohani kita. Sehingga kita bisa merasa damai sejahtera di tengah dunia yang bagaikan, yaitu laut yang sedang bergelora, yang sedang bergelombang atau bergelora, ada ombak. Tapi kalau hati damai, wajah kita berseri-seri. Tidak ada lagi wajah muram. Tidak ada lagi wajah pucat. Tidak ada lagi wajah yang buruk. Pelayan siap. Nah, kemudian saat menyembah Tuhan, selain Tuhan menyinari dengan kasih karunia dan memberikan damai sejahtera, tapi Tuhan akan memberikan sinar kemuliaan untuk mengubah hidup kita dari manusia daging menjadi manusia rohani. Sekalipun sedikit demi sedikit. Ya, memang tidak bisa ya, instan. Proses, namanya proses sedikit demi sedikit. Sampai satu waktu saat Yesus datang kembali kali kedua, kita sudah diubahkan juga menjadi sama mulia dengan Dia. Dan kita akan terangkat. Sampai nanti kita memandang muka dengan muka. Dan kita akan bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Mari pertahankan iman, harap dan kasih. Bahkan ditingkatkan iman menjadi perbuatan iman. Ya, pengharapan dalam kesucian. Ya, kasih sampai kita bisa memandang wajahnya. Muka dengan muka. Ya, inilah ya, yang harus kita gumuli di akhir zaman ini. Ya, perhatikan masa perayaan Antikris pasti akan ada. Sebelum masa Antikris itu menguasai atau berkuasa. Ya, banyak doa, ikuti terus firman Tuhan. Ya, suasana Getsemani nanti ke depan, ya, kita masih teruskan. Bagaimana suasana di Getsemani, bagaimana doa di Getsemani, termasuk doa 1 jam. Nanti, ya, semoga Tuhan tolong supaya Tuhan memberitahukan kepada kita. Ya, mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan satu pujian. Kasih yang sempurna telah
Engkau yang mampu memberikan kasih yang sempurna dalam kehidupan kami, Tuhan. Bukan karena kebaikan kami, tetapi hanyalah kebesaran-Mu, Tuhan. Karunia-Mu bagi kami, Tuhan. Engkau Bapa yang kekal, yang ku minta saat ku mendapatkan dan kau mudahkan sang Bapa yang kami boleh melangkah bersama Engkau, Tuhan. Kami membutuhkan tuntunan-Mu, penyertaan-Mu, Tuhan. Tuhan di tengah padang bahkan semakin ditingkatkan, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, begitu perhatian-Mu atas kami Tuhan. Kembali Engkau mengingatkan kepada kami di hari-hari akhir ini, bahkan di tengah-tengah menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada, bahkan yang akan mengarah kepada peraniayaan antikris, seperti kejadian di Taman Getsemani Tuhan, di mana Engkau menderita Tuhan tanpa berbuat dosa.
Engkau merasa begitu beban berat. Tetapi Bapa di dalam surga, di mana Engkau bersama murid-murid itu datang untuk berdoa dan berjaga Tuhan. Bahkan Engkau sendiri Tuhan maju ke depan sendiri dan menyerahkan seluruh keberadaan ke dalam tangan Tuhan. Dan Engkau taat dengar, maka ada malaikat yang turun menolong, memberi kekuatan. Demikian juga dalam kehidupan kami di akhir zaman ini Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus akan terus memberikan kekuatan kepada kami, menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hingga apapun yang terjadi, kami tetap mempertahankan iman, harap dan kasih. Bahkan semakin ditingkatkan Tuhan. Biarlah iman sertai dengan perbuatan iman terus akan meningkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar ini kami akan terima tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan. Ampuni Tuhan kalau didapat kekurangan kelemahan yang masih ada pada kami. Biar seluruh sidang jemaat-Mu datang kepada Engkau secara pribadi Tuhan. Mengakui apapun yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu, maka Engkau akan turun tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Beri kekuatan kami. Sekali lagi ampuni kekurangan kelemahan kami, layakkan kami untuk terima tubuh dan darah. Terima kasih. Sekarang Bapa bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah-Mu. Bubuhkan kuasa dan berkat di atasnya, sehingga kami akan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat di tempat masing-masing yang sudah mempersiapkan tubuh dan darah Tuhan, ya, kita akan masuk dalam perjamuan menerima tubuh dan darah Tuhan. Kita pegang tubuh Tuhan di tangan kanan dan naikkan lebih tinggi dari atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tubuhmu dipecah-pecahkan menjadi banyak. Supaya kami yang banyak boleh menjadi satu tubuh. Terima kasih. Kita pegang cawan yang ala darah Yesus. Di tangan kanan tinggikan di kepala. Darah yang sama. Di dalamnya ada kuasa. Untuk menolong kita, menyucikan kita. Bahkan menyembuhkan. Ada kuasa menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani saudara. Jamah dan imani, ini darah Yesus tetap bekerja, mengangkat setiap sakit penyakit apapun. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Kita minum dengan iman
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita mengangkat kedua tangan kita ke atas. Kita sudah selayaknya mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Sofi akan berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas kemurahan Tuhan malam hari ini bagi kita semua. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus. Syukur, Ya, terima kasih kami Yesus. naikkan kepadamu Tuhan. Ya. Terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Buat kasih kemurahan-Mu, buat pernyataan kasih-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan, Engkau memberikan pernyataan kasih-Mu Tuhan. Engkau memperingatkan kehidupan kami Tuhan, akan kehidupan keimanan kami Tuhan. Boleh Tuhan, apa yang sudah kami dengar pada malam sore hari ini Tuhan, boleh itu menjadi iman dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melakukan Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Makin hari makin meningkat menjadi suatu iman yang sempurna Tuhan. Begitu pula kehidupan pengharapan kami Tuhan. Kami manusia yang penuh dengan kelemahan ini Tuhan. Manusia yang penuh dengan kekurangan ini Tuhan. Biar melalui kuasa firman-Mu pada sore hari ini Tuhan, pengharapan kami Tuhan hanya tetap pada Engkau, pada kuasa-Mu Tuhan. Hingga kehidupan kami Tuhan makin hari mengalami penyucian, makin hari Tuhan kehidupan kami bisa menjadi sempurna Tuhan. Terlebih dari itu Tuhan, kami lakukan semua oleh karena kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih yang sudah Engkau nyatakan atas hidup kami. Dan kami boleh juga melakukan sesuai dengan firman-Mu. Biar kasih itu bukan menjadi teori dalam kehidupan kami, tapi kami boleh melakukan kasih itu Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Sehingga kehidupan kami Tuhan makin hari bisa mempermuliakan nama-Mu, menjadi kasih yang sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Ampuni segala kelemahan kekurangan kami Tuhan pada sore malam hari ini melalui kuasa firman-Mu. Dan kementerian Tuhan pada malam hari ini juga kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biar semua ini menjadi kekuatan dalam hidup kami, bisa mempunyai iman, pengharapan dan kasih kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati sidang jemaat pada malam sore hari ini. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan berkat firman-Mu. Biar kami pada sore hari ini Tuhan bersukacita di dalam Engkau. Biar pada sore hari ini kehidupan kami Tuhan menjadi suatu kehidupan yang senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Terima haleluya. kasih Bapa Surgawi benar Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Engkau sudah memberikan kepada kami Tuhan. Bagaimana kehidupan di akhir zaman, di saat-saat menghadapi masa pra-aniaya antikris, supaya kami tetap mempertahankan, meningkatkan iman harap kasih sesuai firman. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah menolong kami. Kalau sore malam hari ini lewat firman dalam urapan Roh Kudus dan perjamuan merupakan dua uluran tangan kasih-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh menerima semua itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya ucapan syukur yang kami boleh panjatkan kepada Engkau. Biarkan sekali lagi Roh Kudus permanenkan firman-Mu di dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu yang mendengarkan Tuhan. Sekarang kami berdoa Bapa dalam surga untuk setiap kehidupan nikah dari sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Engkau tetap berhadir di antara keluarga masing-masing. Sehingga firman itu terus bekerja dalam kehidupan keluarga. Dan juga dalam buah nikah. Masalah-masalah yang ada
Engkau sudah menolong untuk menyelesaikan lewat firman-Mu Tuhan. Biar mereka juga boleh taat dengar-dengaran kepada firman-Mu. Sehingga masalah-masalah yang ada boleh terselesaikan. Dan biarlah kasih-Mu boleh tetap tinggal di dalam kehidupan masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi yang sakit dalam tubuh jasmani, dimanapun berada, Engkau juga yang akan mampu untuk menolong. Biar mereka mempercayakan semua ke dalam tangan-Mu. Dan Engkau akan mengangkat setiap kuasa apapun yang menyebabkan sakit penyakit itu Tuhan. Karena bilur-Mu, darah-Mu tetap berkuasa untuk menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk keadaan-keadaan yang ada baik di negara kami dan juga khususnya di tengah-tengah kota dan Kabupaten Mojokerto. Biarlah Bapa, Engkau juga akan menolong supaya kehidupan kami masyarakat Mojokerto boleh mengikuti dengan benar Tuhan. Menjaga supaya penularan dari COVID ini tidak berkelanjutan tapi bahkan semakin mereda. Untuk itu kami hanya dapat menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Engkau juga akan menolong dan memberi kesempatan kepada kami Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk setiap pelayan-Mu malam hari ini. Engkau memberkatinya Tuhan. Dan juga berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu yang sudah ambil perhatian untuk memberikan persembahan syukur. Dan juga diakonnya, mereka sudah diberkati Engkau dengan ucapan syukur mereka. Boleh memberikan itu bagi yang membutuhkan. Demikian juga perpuluhan yang sudah dikembalikan membuktikan kalau mereka sudah diberkati Engkau Tuhan. Dan bahkan Engkau akan semakin limpahkan berkat-berkat itu dalam kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi menyerahkan seluruh kami ke dalam tangan-Mu sehingga damai sejahtera dan kasih karunia tetap tinggal di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan kami akan selesaikan ibadah ini dan biarlah Engkau terus memberi kesempatan kami ke depan untuk tetap ada dalam ibadah-ibadah yang ada. Terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.